memperkenalkan diri, nama saya Rena Amaratul Lutfiah, NPM 1901011135, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A semester 4. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi fikih munakahat. Materi yang pertama yaitu walimatul ursi. Walimatul ursi atau resepsi pernikahan merupakan salah satu tradisi yang dianjurkan Rasulullah SAW. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah akad nikah yang bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang baru saja dilaksanakan kepada masyarakat sekitar. Hukum melaksanakan walimatul ursi adalah sunnah, sedangkan menghadiri undangannya adalah wajib. Pelaksanaan walimatul ursi yang sesuai dengan syariat Islam sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, kebersamaan, maksudnya yaitu sebagai ajang untuk mempererat ikatan antara kerabat, sahabat, dan tetangga. Dan yang ketiga, tidak membeda-bedakan antara tamu undangan, yaitu antara tamu undangan yang kaya dengan tamu undangan yang miskin. Kemudian materi yang kedua, hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Hak suami atas istri. Beberapa hak suami terhadap istri yang paling pokok yaitu yang pertama, istri menjaga diri sendiri dan juga harta suami. Yang kedua, ditaati oleh istri dalam hal-hal yang tidak maksiat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Yang keempat, tidak bermuka masam di hadapan suami. Yang kelima, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Kemudian, kewajiban suami terhadap istri. Suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istri, yakni yang pertama, membimbing istri dan juga rumah tangganya. Yang kedua, melindungi istri. Yang ketiga, memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada seorang istrinya. Kemudian yang keempat, menanggung nafkah, kiswah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anaknya. Materi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Istri juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama mendapat makanan, yang kedua memperoleh pakaian, yang ketiga tidak dipukul di bagian wajah, yang keempat tidak diolok-olok, yang kelima tidak dipisah atau al-hajar kecuali pisah ranjang. Kemudian yang keenam, hak mahar, yaitu harta yang wajib diberikan kepada istri ketika akad nikah. Kemudian yang ketujuh, hak mut'ah, yaitu sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan. Harta ini diberikan suami kepada istri yang telah diceraikan. Kemudian kewajiban istri terhadap suami. Adapun kewajiban istri terhadap suami yaitu yang pertama, pandai mengambil hati suami lewat makanan dan minuman. Kemudian yang kedua, mengatur rumah tangga dengan baik. Yang ketiga, menghormati keluarga suami. Yang keempat, bersikap sopan dan penuh senyum pada suami. Yang kelima, taat dan patuh kepada suami. Yang keenam, tidak mempersulit suami. Kemudian yang ketujuh, ridho syukur atas pemberian suami. Dan yang kedelapan itu selalu berhemat dan gemar menabung. Kemudian ada lagi yaitu selalu bersolek untuk suami. Dan yang terakhir itu tidak cemburu buta kepada suami. Selanjutnya materi yang keempat yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah. Seorang suami itu mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap istrinya dalam segala kondisi. Baik sang istri dalam keadaan masih kecil, miskin atau kaya, muslimah atau seorang zimmi. Sampai seorang istri itu mempunyai sebuah cacat fisik yang mengakibatkan seorang suami itu tidak bisa bercampur dengan istrinya. Kemudian kiswah. Seorang suami juga mempunyai kewajiban memberikan kiswah terhadap istrinya. Kiswah atau pakaian atau kain merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal. Seorang istri membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tempat tinggal. Seorang suami itu mempunyai kewajiban memberikan tempat tinggal. Di dalam tempat tinggal tersebut biasanya terdapat rumah tangga. Di dalam tempat tinggal biasanya memiliki fungsi yaitu seperti sebagai tempat untuk berteduh dan berkumpul,
kemudian sebagai tempat untuk mendidik, kemudian sebagai tempat untuk istirahat, dan sebagai tempat untuk bersenang-senang. Materi yang kelima yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan baik berwujud materi maupun manfaat. Contohnya yaitu seperti emas, perak, hewan, dan tumbuhan, atau manfaat dari sesuatu seperti kendaraan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa kedudukan harta dalam perkawinan yaitu yang pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan juga harta benda yang diperoleh oleh masing-masing yaitu sebagai hadiah atau warisan merupakan di bawah penguasaan masing-masing. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Mengenai hukum menikahi wanita yang pernah berzina itu sedikitnya ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu sebagian ulama termasuk sebagian sahabat berpendapat bahwa wanita yang pernah berzina tidak boleh dinikahkan baik dengan laki-laki yang menzinahinya ataupun dengan laki-laki yang baik, yaitu laki-laki yang bukan pezina. Mereka mendasarkan pendapatnya itu pada firman Allah Quran Surat An-Nur ayat 3. Kemudian yang kedua, jumhur atau mayoritas ulama termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab berpendapat bahwa wanita yang pernah berzina tersebut itu boleh dinikahkan baik dengan orang yang menzinahinya ataupun dengan orang lain. Pendapat kedua ini didasarkan pada firman Allah Quran Surat An-Nur ayat 32. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari Imam Ahmad. Beliau mengharamkan seorang laki-laki menikahi wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Namun, apabila sudah bertaubat, maka pernikahan itu dibolehkan. Materi yang ketujuh atau materi yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan perjanjian perkawinan itu wajib untuk disahkan. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila telah disahkan, maka isinya mengikat para pihak. Perjanjian berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh diubah kecuali atas dasar persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang bersangkutan. Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain yaitu berisi tentang harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan yang lain sebagainya. Sebagai contoh sebuah janji perkawinan yaitu seorang istri meminta untuk tinggal di rumah ibunya, lalu laki-laki tersebut menyanggupinya dan berjanji tidak akan memboyong istrinya. Namun setelah menikah, si laki-laki tersebut meminta memboyong istrinya, maka perjanjian tersebut diingkarinya dan seorang wanita itu boleh menceraikan dengan alasan memuliakan ibunya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan, dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.